Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Untuk kesempatan kali ini saya akan coba membagikan tips dan triks dalam menghadapi wawancara di program calon guru penggerak. Nah, sebelum kita mulai membahas tips dan triksnya, teman-teman boleh mensubscribe akun saya untuk tetap mendukung ya, dan juga jangan lupa like dan komentar di video ini. Oke, teman-teman. Nah, kita lanjut. Jadi wawancara ini adalah tahapan yang paling menentukan, teman-teman ya. Jadi teman-teman itu sebelumnya akan dihadapkan kepada simulasi mengajar ya, kalau tidak salah selama 10 menit ya, atau 15 menit. Nah, nanti setelah simulasi mengajar, teman-teman akan diarahkan untuk mengikuti tahap wawancara. Nah, wawancara ini sebenarnya kalau menurut saya sendiri pribadinya tahapan yang paling penting, teman-teman ya, karena di sini teman-teman akan benar-benar dilihat baik secara interaksi, secara bahasa ataupun secara pengalamannya, nanti akan dikupas tuntas seperti itu, teman-teman ya. Pengalaman saya kemarin itu ketika di wawancara itu seperti tidak terasa seperti itu ya, tidak terasa bahwa saya ini sedang dicecar pertanyaan gitu, karena dari penyampaian pertanyaannya pun itu sangat-sangat baik sekali, teman-teman. Jadi tidak terasa ingatnya itu ketika sudah selesai, bahwa tadi itu ternyata saya itu sedang dicecar oleh pertanyaan ya. Jadi jangan tegang, jangan takut, tetap hadapi, teman-teman ya, dengan semangat, tetap persiapkan ya, teman-teman ya. Oke, nah lalu bagaimana agar dapat menghadapi tahapan wawancara ini dengan sebaik-baiknya? Nah, ini adalah tips dan triksnya. Kita akan bahas, teman-teman. Jangan lupa untuk follow ya, subscribe channel ini, teman-teman ya, dan jangan lupa juga like dan komentar. Kita nanti saling sharing ya di kolom komentar. Oke, tips yang pertama adalah belajar berbicara yang jelas dan tidak tergesa-gesa. Oke lah, teman-teman, misalkan sudah terbiasa berbicara di depan umum, itu tidak masalah, teman-teman ya. Skip saja baik tahap ini. Tapi misalkan teman-teman merasa tidak percaya diri untuk berbicara dengan orang lain atau dengan orang yang baru kita ketemu seperti itu, seperti penguji seperti itu. Nah, teman-teman bisa melatih dulu cara berbicaranya seperti itu ya, secara jelas, apa yang teman-teman maksud itu tersampaikan, dan tidak tergesa-gesa ya, teman-teman ya. Karena di sini kita tidak ada waktu, teman-teman ya, 1 jam ya, waktunya 1 jam ya, itu ya cukup lah, teman-teman ya, gitu. Jadi belajar berbicara secara jelas dan tidak tergesa-gesa. Tips yang kedua, nah teman-teman ini minimal menguasai secara garis besar saja setiap esai yang ditulis ya. Memang tidak akan ditanyakan secara umum atau secara semuanya seperti itu esai yang ditulis apa-apa, tapi nanti pertanyaan itu akan linear dengan apa yang kita tulis di esai seperti itu. Jadi teman-teman kuasai saja garis besarnya setiap esai. Misalkan esai nomor 1 itu tentang tujuan kita mengikuti guru penggerak ya, secara umum aja, secara garis besar aja kenapa kita mau mengikuti seperti itu. Atau misalkan tentang masukan atau umpan balik seperti itu, teman-teman secara garis besar aja, teman-teman harus bisa menguasai apa yang teman-teman tulis. Tips ketiga, tenang dan rileks. Hindari jawaban yang mengambang atau tidak pasti, teman-teman ya. Jadi seperti tadi di awal saya bilang bahwa saya sendiri tidak merasa bahwa saya ini sudah dicecar pertanyaan-pertanyaan yang menggali diri saya seperti itu ya, teman-teman, karena memang dari segi penyampaian, dari segi bahasa itu sudah sangat-sangat baik sekali, teman-teman ya. Nah, jadi di sini kita tetap tenang ya, rileks. Teman-teman boleh mengambil secangkir kopi atau minuman agar tetap rileks seperti itu, teman-teman ya. Jangan lupa juga belajar untuk mengatur napas ya, teman-teman. Jangan sampai napas kita habis gitu ketika lagi bicara, napas kita habis seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, yang paling penting adalah hindari jawaban yang mengambang atau tidak pasti ya, ini ya. Selalu berikan jawaban yang pasti, selalu berikan jawaban yang menarik, selalu berikan jawaban yang dapat digali selanjutnya seperti itu, teman-teman ya. Kalau misalkan seperti ini tanyaannya, apakah di sekolah ada masalah, ya jangan dijawab.
tidak gitu, atau iya aja seperti itu. Tapi dikembangkan lagi jawabannya. Kalau misalkan tidak, oh tidak, karena saya orangnya seperti ini, seperti ini, seperti itu teman-teman ya. Sajikan jawaban yang menarik, yang bisa digali lagi, yang apa ya, yang tidak terputus lah teman-teman ya, karena kita ini sedang wawancara, bukan sedang tanya jawab teman-teman. Harus dibedakan ya antara wawancara dan tanya jawab seperti itu ya. Jadi kemukakan jawaban semenarik mungkin, seyakin mungkin gitu ya, dan teman-teman itu pasti, dan yang paling penting adalah itu jawabannya tidak mengada-ngada teman-teman ya. Itu tetap pengalaman teman-teman. Maka tadi saya bilang teman-teman harus menguasai esai secara garis besar, karena nanti itu jawaban teman-teman itu kemungkinan harus sesuai dengan pengalaman teman-teman yang ditulis di esai seperti itu. Nah, ini yang paling penting, sediakan 2 koneksi internet, bisa wifi dan hotspot. Nah, walaupun di rumah teman-teman atau di sekolah ada wifi, hotspot di HP harus tetap dinyalakan ya. Ini pengalaman saya dan pengalaman rekan-rekan yang lainnya, ketika kita sedang asik mengobrol dengan penguji gitu ya, tiba-tiba set hilang jaringannya, padahal wifi baik-baik aja gitu teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman mengantisipasi dengan hotspotnya selalu menyala, karena nanti akan dari Google-nya itu dari Gmail-nya itu nanti akan masuk lagi, akan percobaan otomatis masuk lagi. Nah, nanti ketika terputus, nanti teman-teman laptopnya itu akan tersambung kembali ketika memang hotspotnya itu dinyalakan teman-teman. Jadi membackup jaringan ya. Nah, tips yang kelima, sebelum dimulai wawancara, cari tempat yang paling nyaman ya. Kalau kayak saya kemarin karena maghrib ya, mau maghrib gitu, mau malam. Jadi saya cari di tempat, di kamar, sambil menyediakan kopi atau minum. Jangan lupa juga mungkin sirkulasi udaranya seperti itu ya. Mungkin kalau ada kipas ya pakai kipas, kalau ada AC pakai AC gitu. Jangan cari ruangan yang tidak nyaman, karena itu nanti akan menghambat cara kita berpikir atau cara kita menjawab dari soal wawancara. Triksnya yang pertama adalah teman-teman latihan berbicara baik dengan rekan atau secara sendiri seperti ini ya teman-teman ya, karena nanti juga ketika teman-teman mengikuti program Guru Penggerak, teman-teman akan banyak dilatih untuk berbicara di depan ya, kepada rekan-rekan lainnya, kepada fasilitator seperti itu ya. Jadi latihan berbicara ya, tidak ada ruginya sebenarnya teman-teman ya untuk latihan berbicara ini, karena nanti juga akan terpakai ya teman-teman ya. Walaupun teman-teman sering berbicara kepada murid ya di depan kelas, pasti akan beda seperti itu atensinya ketika teman-teman berbicara dengan penguji ini ya. Nah, latihan ini juga akan berguna ya bagi kalian yang merasa kurang percaya diri seperti itu teman-teman ya. Ya, pasti adalah grogi atau takut gitu ya. Nah, latihan ini juga teman-teman untuk mengurangi rasa percaya diri ya. Ataupun juga untuk mengatur napas ketika berbicara, mengatur jawaban, mengatur tempo berbicara agar terdengar jelas seperti itu teman-teman ya. Selain itu, latihan ini juga dapat membantu Anda dalam menguasai kondisi di dalam wawancara ya. Jadi ketika kita tenang, rileks, santai, jawabannya jelas, tidak tergesa-gesa gitu, kita tahu kondisi kita di dalam wawancara ini seperti apa ya. Dan jelas itu akan mempengaruhi jawaban teman-teman juga ya, karena kalau misalkan kita tergesa-gesa juga nanti jawabannya ya asal aja gitu, asal jawab aja seperti itu ya, karena tadi kita ini adalah wawancara bukan tanya jawab ya teman-teman ya. Trik yang kedua adalah hafalah secara garis besar dari setiap esai yang ditulis. Ini sebenarnya penting sih kalau menurut saya ya, karena saya ketika kemarin memberi jawaban itu ya saya sesuai dengan pengalaman saya yang ditulis yang di esai itu ya. Jadi ketika walaupun nanti pertanyaannya berbeda, jadi saya coba menyambungkan dengan apa yang saya tulis di esai. Misalkan contoh ketika apa sih tujuan ikut Guru Penggerak seperti itu ya, saya jawab saya tujuannya seperti ini dan saya ceritakan pengalaman sebelumnya yang saya ceritakan di esai itu. Saya bicarakan kepada fasilitator kepada para penguji teman-teman ya, karena semakin menarik jawaban kita itu akan semakin lama durasinya, tidak akan terasa teman-teman ya. Ya kita kayak sharing aja sih teman-teman ya, tidak merasa seperti dicecar pertanyaan seperti itu.
Nah, kalian memang tidak akan ditanya secara detail ya tentang esai ya, namun langkah baiknya setiap jawaban itu mencerminkan diri Anda seperti di esai. Kalau misalkan di esai itu kalian ini orangnya analisis kayak gitu ya, ketika diberi pertanyaan ya kalian analisis dulu seperti apa jawabannya, tapi juga tidak terlalu lama untuk menjawab ya. Nah, hindari jawaban yang mengada-ngada dan atau terlalu lama dalam memikirkan jawaban ya. Ini jawablah sesuai dengan apa yang kita alami ya. Jangan mengada-ngada teman-teman, karena nanti sekali mengada-ngada kesananya itu akan ketahuan gitu dengan penguji gitu ya. Nanti penguji malah keterusan bertanyanya seperti itu. Jadi pengen tahu sejauh mana kita nanti bisa mengada-ngadanya gitu ya. Jawablah sesuai dengan pengalaman kita. Kalau misalkan tidak pernah ya sudah jawabnya tidak pernah. Tapi kalau bisa berikan jawaban semaksimal mungkin. Kalaupun bahkan tidak pernah, beri alasannya, beri deskripsinya seperti apa, seperti itu ya. Terus juga jangan terlalu lama dalam menjawab atau memikirkan jawaban, seperti misalkan ditanya apakah tujuan Anda mengikuti guru penggerak, kita menjawab seperti ini, apa ya, gini ya. Hindari seperti itu teman-teman ya, itu sangat tidak meyakinkan jawabannya. Poin pentingnya dalam wawancara itu harus dapat meyakinkan para penguji, hindari jawaban yang mengada-ngada atau yang terlalu lama untuk memikirkannya ya. Intinya dari wawancara ini adalah kita harus bisa meyakinkan para penguji ya, hindari semuanya yang mengada-ngada. Karena kalau sekali mengada-ngada nanti pasti penguji akan bertanya terus gitu ya, pengen tahu nanti kita mengada-ngadanya sejauh mana seperti itu. Mereka juga pasti lebih tahu seperti itu teman-teman ya. Nah, trik selanjutnya adalah tenang, rileks, sebisa mungkin menggunakan bahasa yang baik ya. Ini teman-teman tenang aja gitu. Walaupun nanti pasti dicercar pertanyaan itu teman-teman kalau misalkan tenang itu tidak akan terasa seperti dicecar pertanyaan. Yang kedua adalah rileks ya teman-teman ya. Ya rileks aja gitu, duduk sambil nyender nggak apa-apa ya. Kalau misalkan pakai handset ya, kalau enggak ya berarti harus dekat dengan perangkatnya gitu ya. Rileks juga nanti teman-teman akan mempengaruhi jawaban teman-teman ya, karena semakin tenang, rileks itu nanti teman-teman menjawabnya juga lebih santai, bisa lebih akurat, bisa lebih menarik mungkin ya. Dan sebisa mungkin menggunakan bahasa yang baik ya teman-teman ya. Kalau mau Indonesia terus teman-teman, jangan diselingi dengan bahasa daerah ya kalau bisa, karena mungkin takutnya ya kalau syukur-syukur pengujinya bisa bahasa daerah teman-teman ya. Kalau misalkan tidak bisa seperti itu ya, gunakan bahasa yang baik, bahasa Indonesia lah seperti itu. Dan juga hindari kata-kata seperti bodoh seperti itu teman-teman ya, atau hal yang lain-lainnya teman-teman ya, hindari seperti itu ya. Kalau misalkan teman-teman mau mengungkapkan misalkan murid ini bodoh seperti itu, jangan menggunakan bahasa itu. Gunakan bahwa murid ini belum belajar secara mandiri atau butuh belajar masih perlu bimbingan untuk belajar seperti itu teman-teman ya. Hindari kata-kata yang seperti itu teman-teman ya. Baik, terima kasih teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk lolos ke tahap selanjutnya. Bukan ke tahap selanjutnya ya, berarti untuk lolos menjadi seorang calon guru penggerak ya, di berapapun angkatan ya. Sekarang angkatan berapa teman-teman ya? Angkatan 11 kali ya. Angkatan 10 apa yang lagi mulai ya. Oke, jangan lupa subscribe teman-teman ya, like juga, komentar juga, sharing-sharing ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.